Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurnadipta SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang. Kali ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik yang dimulai dengan percakapan pra-observasi dan nanti akan dilanjutkan dengan observasi kelas dan ditutup dengan sesi percakapan pasca observasi. Bersama saya kali ini sudah hadir rekan sejawat saya, Ibu Nureda, yang akan nanti menjadi coach dalam percakapan kami kali ini. Baik, Bu Nureda, kita bisa mulai? Bisa, Bu. Apa kabar Bu Ida nih sekarang? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu. Oke, baik Bu Ida, kita akan melakukan supervisi nanti untuk pembelajaran Ibu Ida ya. Nah, kira-kira apa nih yang akan dicapai nanti pada pembelajaran nanti nih Bu? Baik, Bu. Dalam pembelajaran yang akan saya bawakan nanti, Bu, di kelas saya ingin pembelajaran ini dapat saya bawakan dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, pertama, Bu. Kemudian pembelajaran sosial dan emosional. Terus yang ketiga adalah disiplin positif, Bu. Oke, jadi ada 3 hal yang akan dikembangkan nanti pada pembelajaran ya. Nah, kira-kira nanti untuk pelaksanaan pembelajaran kapan direncanakan tuh? Dalam waktu 2 hari lagi, Bu. 2 hari lagi ya. Nah, pelajarannya apa tuh Bu Ida kalau boleh? Pelajaran yang akan saya bawakan itu, Bu, yang sudah saya rancang, Bu, adalah pelajaran tentang ini, Bu, pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Materinya tentang aturan di sekolah. Aturan di sekolah ya. Nah, tujuan pembelajarannya apa nanti dari aturan di sekolahku itu? Jadi tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang itu, Bu, dengan menyaksikan video pembelajaran, kemudian PPT juga, siswa dapat mengetahui, Bu, tentang apa itu aturan. Kemudian dengan adanya video pembelajaran dan PPT tadi, siswa juga dapat mengetahui, Bu, jenis-jenis aturan itu sendiri. Oke, jadi ada 2 ya tujuan pembelajarannya ya, kira-kira begitu. Oke, Bu Ida. Nah, kira-kira untuk mencapai 2 tujuan pembelajaran tadi, strateginya seperti apa tuh, Bu? Strategi diferensiasinya gitu kan? Baik, Bu. Sudah saya rancang nih, Bu, ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi. Saya sudah menyiapkan strateginya, Bu. Saya akan melakukan teknik stop dulu, Bu. Ini rancangan saya ya, Bu, ya. Teknik stop, kemudian saya memberikan dulu, Bu, mencari tahu dulu, Bu, kebutuhan anak-anak saya di kelas itu seperti apa, Bu, dengan profil belajar murid yang pastinya berbeda ya, Bu, ya, baik dari visualnya, dari segi audionya, dan juga kinestetiknya, Bu, sehingga nanti proses pembelajaran itu, Bu, dapat saya lihat, Bu, bagaimana hasil yang ingin saya capai itu, Bu, seperti itu. Dibuat pemetaannya dulu ya, Bu Ida. Ya, benar sekali, Bu. Awalnya dibuat pemetaan, kemudian baru nanti dirancang apa yang cocok ya kontennya ataupun ini ya prosesnya ya. Nah, kemudian untuk KSE-nya tadi itu ya teknik stop direncanakan ya. Kalau untuk teknik stopnya itu saya terapkan, Bu, bagaimana nanti dalam pembelajaran sosial emosional di kelas itu saya dapat melihat nih emosi-emosi siswa itu dapat tersalurkan dengan baik, Bu. Kemudian ada rasa tanggung jawab juga, Bu, di dalamnya, sehingga nanti mereka itu dapat mengontrol, Bu, emosinya dengan teman-temannya atau mengontrol dirinya sendiri, sehingga dia, oh iya saya ternyata begini, saya kurangnya begini, seperti itu, Bu. Diharapkan seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan ada lagi enggak, Bu, kira-kira untuk pelaksanaan nanti yang perlu dipersiapkan? Ada, Bu, bantuan Bu Ida misalnya? Kemudian saya tambahkan ya, Bu, ya, untuk yang disiplin positif nih, Bu, itu nanti
di awal pembelajaran nih Bu, saya ingatkan kembali Bu tentang anak-anak masih ingat tidak aturan yang ada kita sepakati kemarin di awal kita masuk tahun ajaran baru. Kemudian nanti saya akan mengingatkan anak-anak untuk membaca yang ada di dinding yang saya tempel itu Bu, sehingga mereka selalu melihat, oh iya ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, seperti itu Bu. Jadi saya harapkan nanti kondisi saat belajar itu anak-anak dapat terkondisikan dengan baik Bu. Oke, jadi udah dibantu dengan media afirmasi kelas gitu Ya, ya. benar Oke, sekali. sudah ada ya. Baik Bu Ida, semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar ya, harapan kita ya. Amin Sekali Ibu. lagi ya, penasaran saya mau lihat gimana pembelajarannya nanti. Iya, ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Oke. Bu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
melaksanakan pembelajaran di kelas ya, udah Iya, saya, sudah, Bu. Udah mengobservasi ya pembelajaran Ibu kemarin di kelas. Iya. Gimana nih perasaannya Bu sekarang setelah menyelesaikan pembelajaran kemarin? Iya Bu, pembelajaran yang kemarin ya Bu ya, yang sudah saya terapkan di kelas itu Bu, kan ada 3 ya Bu yang saya bawakan itu, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, PSE-nya, sosial emosional, kemudian disiplin positifnya itu Bu. Alhamdulillah apa yang saya tuangkan dalam rencana pembelajaran itu, alhamdulillah hampir secara keseluruhan itu dapat terlaksana Bu. Alhamdulillah. Iya. Nah, kira-kira ya yang sudah terlaksana pencapaiannya seperti apa tuh Bu Ida? Oke, kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi kemarin saya kan sudah menerapkan Bu untuk 3 profil belajar murid Bu. Nah dari kontennya, dari prosesnya itu sudah dapat kami jalankan bersama anak-anak di kelas. Nah untuk pembelajaran sosial emosionalnya itu Bu, saya mencari bagaimana emosi mereka itu dalam pembelajaran itu Bu. Dapatkah mereka mengatasi rasa emosionalnya dengan teman-temannya, dengan guru, itu sudah dapat terlaksana. Kemudian untuk disiplin positif nih Bu, saya kaitkan nih Bu dengan adanya keyakinan kelas yang sudah kami tempel Bu di kelas itu. Jadi ketika mereka mau belajar, saya berikan dulu nih brainstormingnya. Anak-anak masih ingat tidak kesepakatan kelas kita? Nah, 1-2 orang itu sudah hafal Bu. Nah, yang lain nanti boleh tuh lihat lagi di depan, di papan tulis, di samping papan tulis tuh. Nah, jadi mereka tahu apa nih yang harus dilakukan saat belajar sesuai dengan kesepakatan kemarin bersama guru seperti itu Bu. Alhamdulillah ya sudah berjalan Bu dengan sesuai dengan harapan saya Bu. Alhamdulillah. Ya, bisa dirasakan Ibu Ida. Iya. Saya pun lihat ya anak-anak sudah bisa bekerja sama dalam proses pembelajaran yang lebih baik ya, PSE udah ini ya, kemudian juga disiplin positifnya sudah terlaksana ya. Nah, kira-kira dari yang udah tercapai ini ada nggak Bu Ida nih yang masih kurang puas atau masih rasanya Bu Ida tuh pengen tingkatkan lagi gitu loh? Iya Bu, dari yang saya refleksikan kemarin nih Bu, setelah pembelajaran itu saya mungkin miss dengan ini Bu, teknik stop itu Bu. Jadi terlewatkan dengan saya Bu di awal itu, karena saya tuh berpikir karena 2 JP kan Bu, setelah ini ada lagi pembelajaran, jadi bagaimana cepat selesai materi tersampaikan. Nah itu Bu, nah itu yang agak kurang saya tadi menerapkannya itu Bu. Kemudian saya tuh kesulitan nih Bu, karena ini kan kelas 3 ini kan baru permulaan di fase B Bu, jadi mereka ini belum terbiasa untuk belajar kelompok yang sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran PBL yang saya bawakan itu Bu. Jadi mereka ini masih Bu, masih kepada kemandiriannya sendiri aja dulu. Nah untuk yang satu di produk yang visual ini Bu, tapi kalau untuk kinestetik itu sama yang audio itu berjalan dengan lancar Bu. Nah ini yang di visual ini Bu, saya masih kemarin masih melihat masih banyak yang sendiri-sendiri dulu Bu mengerjakannya, padahal itu saya tuh arahkan anak-anak berdiskusi ya dengan kelompok. Nah mungkin itu tadi Bu, karena saya itu masih belum memetakan bangku-bangku Bu. Kesulitannya saya itu Bu, karena ruang kelas tidak terlalu besar, sementara kan mejanya itu dengan bangkunya itu lumayan besar Bu. Dengan jumlah anak di kelas saya itu 29 Bu. Jadi untuk membuatkan satu kelompok itu kan butuh waktu kan Bu ya. Nah itu akhirnya saya ambil alternatif kemarin tuh kelompoknya itu secara memanjang. Jadi yang mana itu kelompoknya yang dari 3 itu Bu, saya sejajarkan aja gitu. Yang kesulitannya tuh yang di visualnya itu Bu, saya kesulitannya ketika mereka mengerjakan LKPD atau tugas yang saya berikan itu Bu, mereka masih fokus kepada mewarnainya itu Bu, mungkin masih terbawa dengan suasana kelas 2 Bu, mewarnai terus kan Bu. Jadi belum terbiasa untuk belajar kelompok yang benar-benar mendiskusikan materi atau ada permasalahan apa yang diberikan sama guru, itu belum terbiasa. Nah itu mungkin yang akan saya berikan untuk langkah selanjutnya itu Bu, kesulitan saya itu yang saya rasakan itu Bu. Kira apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk misalnya kelompok ya tertentu gitu tadi ya, mungkin nggak ke semua gitu ya. Nah yang Ibu lakukan untuk
kedepannya yang seperti itu apa sih? Apakah bisa memberikan scaffoldingnya apa gitu? Iya, ya itu scaffold itu pasti akan saya laksanakan juga ya Bu. Ya tapi yang terutama tadi itu akan saya ingat terus nih Bu. Bagaimana anak-anak itu dapat mindfulness belajarnya dengan teknik stop tadi itu. Nah, itu walaupun itu sudah pernah saya sering juga saya lakukan, entah kemarin itu karena terbatas waktu ya Bu. Jadi jadi ya anak-anak juga jadi lewat gitu Bu. Nah itu yang pertama akan saya berikan alternatif lain nanti di pembelajaran selanjutnya. Kemudian nanti untuk dalam proses pembelajaran itu Bu, yang saya pikirkan nanti karena kami ini kan di paralel kelas 3 nih ada 4 kelas Bu. Jadi kan saya megang pelajaran matematika, teman saya Pancasila, yang ada juga bahasa Indonesia. Jadi lembar kerja yang saya terima itu kan sudah dalam satu tim Bu. Jadi mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan PJ kelas 3, kemudian berkoordinasi dengan teman satu paralel bagaimana nih memberikan lembar kerja atau LKPD yang sesuai dengan kebutuhan murid di dalam kelas, sehingga kan nanti apa yang dibutuhkan anak itu di dalam kelas itu dapat terpenuhi Bu. Nah seperti itu, mungkin dengan warnanya mungkin saya kurangi lebih kepada konten atau materi pembelajarannya seperti itu. Itu yang sudah saya planningkan kemarin. Wah ini saya ada kurang nih kemarin nih, saya tuh mikirnya begitu Bu. Jadi profil, proses dan nanti produknya itu sejalan Bu. Tujuannya. Nah, Alhamdulillah nih Bu Ida, kira-kira dari percakapan kita nih apa yang Bu Ida bisa dapatkan ini sekarang? Iya Bu, awalnya tadi kan saya tuh bingung kan Bu, aduh saya ada kurang nih saya bilang, tapi setelah adanya pembicaraan dengan Ibu Yurna nih, saya jadi ada solusi sendiri nih Bu, apa yang harus saya lakukan ke depannya dari apa yang kurang kemarin itu Bu. Mungkin dari teknik stopnya saya mungkin lebih dalam kepada anak-anak. Kemudian untuk pembelajaran berkelompoknya itu dalam prosesnya itu Bu. Kemudian di refleksinya Bu. Nah itu mungkin saya ingin dapatkan sesungguhnya seperti apa perasaan anak-anak dari pembelajaran yang saya bawakan Bu. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa lebih ini ya Bu ya, lebih fokus dengan apa yang telah saya rencanakan di awal itu Bu. Iya. Oke, alhamdulillah ya Bu Ida ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi ke depannya. Semangat ya Bu ya, mantap ini. Terima kasih nih waktunya. Iya Bu, nanti ini ya Bu ya, selalu bantu dan pantau saya ya Bu ya.